Pernahkah kamu tiba-tiba terus memikirkan seseorang, padahal tidak ada alasan yang jelas? Semakin kamu berusaha mengalihkan perhatian, justru wajahnya semakin sering muncul di pikiranmu. Anehnya lagi, terkadang setelah itu dia benar-benar menghubungimu, atau kamu melihat namanya muncul secara tidak sengaja. Apakah itu hanya kebetulan? Atau benarkah ada hubungan batin yang tak terlihat? Dalam berbagai kepercayaan spiritual dan teori metafisik, ada keyakinan bahwa ketika seseorang terus hadir di dalam pikiranmu, mungkin pada saat yang sama dia juga sedang mengingatmu. Konon, energi, rindu, dan ikatan emosional dapat menciptakan resonansi yang melampaui jarak dan waktu. Benarkah demikian? Mari kita telusuri 9 teori dan kepercayaan yang sering dikaitkan dengan fenomena ini. Pernahkah kamu mengalami momen ketika sedang fokus bekerja, belajar, atau melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi tiba-tiba seseorang muncul begitu saja di dalam pikiranmu? Bukan karena kamu melihat fotonya, mendengar namanya, atau sedang membicarakannya. Sosoknya seolah hadir tanpa alasan yang jelas, bahkan terasa begitu nyata hingga sulit untuk diabaikan. Semakin kamu mencoba mengusir pikiran itu, justru semakin sering wajahnya kembali muncul. Dalam berbagai kepercayaan spiritual, fenomena ini dipercaya bukan sekadar hasil imajinasi atau kebetulan. Ada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki energi batin yang dapat terhubung dengan orang lain, terutama jika pernah memiliki hubungan emosional yang kuat. Ketika seseorang memikirkanmu dengan perasaan yang mendalam, baik itu rindu, cinta, penyesalan, maupun kerinduan yang belum tersampaikan, energi tersebut dipercaya dapat menciptakan semacam getaran yang secara tidak sadar kamu rasakan. Getaran itulah yang, menurut kepercayaan ini, membuat sosoknya tiba-tiba muncul di dalam pikiranmu. Sebagian orang menyebutnya sebagai panggilan batin. Mereka percaya bahwa hubungan antar manusia tidak selalu bergantung pada komunikasi secara langsung. Ada ikatan yang dianggap tetap hidup, meskipun dua orang sudah lama tidak bertemu, atau bahkan tidak pernah saling menghubungi lagi. Selama ikatan emosional itu masih kuat, diyakini akan ada saat-saat ketika pikiran keduanya saling terhubung tanpa disadari. Tidak sedikit orang yang mengaku pernah mengalami hal seperti ini. Mereka tiba-tiba terus memikirkan seseorang selama berjam-jam, atau bahkan berhari-hari. Lalu tak lama kemudian orang tersebut mengirim pesan, menelepon, atau tanpa sengaja muncul kembali dalam kehidupan mereka. Pengalaman-pengalaman semacam ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Namun, dari sudut pandang psikologi, ada penjelasan lain yang juga masuk akal. Seseorang bisa terus muncul dalam pikiran karena pernah meninggalkan kesan emosional yang sangat kuat. Otak manusia cenderung mengingat pengalaman yang belum benar-benar selesai atau yang masih memiliki makna mendalam. Karena itulah, terkadang seseorang hadir kembali dalam pikiran bukan karena sedang memikirkanmu, melainkan karena pikiranmu sendiri masih memproses kenangan tentang dirinya. Pada akhirnya, apakah seseorang yang terus muncul di pikiranmu benar-benar sedang mengingatmu atau tidak, belum ada bukti ilmiah yang dapat memastikannya. Namun, sebagai sebuah kepercayaan spiritual, banyak orang meyakini bahwa pikiran yang datang tanpa diundang bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Bisa jadi itu hanyalah kenangan yang kembali muncul, atau menurut keyakinan tertentu, bisa juga merupakan isyarat bahwa di suatu tempat ada seseorang yang sedang memikirkanmu dengan sepenuh hati. Salah satu kepercayaan yang paling sering dikaitkan dengan fenomena ini adalah teori tentang resonansi energi. Dalam berbagai ajaran spiritual, setiap manusia dipercaya memancarkan energi yang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Ketika dua orang pernah memiliki hubungan yang sangat dekat, energi mereka diyakini meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang. Meskipun waktu telah berlalu dan jarak memisahkan mereka, hubungan tersebut dipercaya masih dapat menciptakan resonansi batin. Resonansi dapat diibaratkan seperti dua alat musik yang memiliki nada yang sama. Ketika salah satunya dimainkan, yang lain ikut bergetar meski tidak disentuh secara langsung. Menurut kepercayaan ini, hal yang sama bisa terjadi pada dua orang yang memiliki ikatan emosional kuat. Saat salah satu terus memikirkan yang lain dengan perasaan yang mendalam, getaran emosinya dipercaya mampu memengaruhi batin orang yang dipikirkannya.
Karena itulah, sebagian orang percaya bahwa jika kamu tiba-tiba terus mengingat seseorang tanpa alasan yang jelas, mungkin saat itu dia juga sedang mengenangmu. Bukan melalui kata-kata atau pesan, melainkan melalui hubungan energi yang diyakini tetap hidup. Meski begitu, penting diingat bahwa teori resonansi energi merupakan bagian dari kepercayaan spiritual dan belum memiliki bukti ilmiah yang dapat memastikan bahwa hubungan seperti ini benar-benar terjadi. Selain resonansi energi, ada pula kepercayaan mengenai telepati emosional. Berbeda dengan telepati yang sering digambarkan sebagai kemampuan membaca pikiran, telepati emosional lebih mengarah pada kemampuan merasakan emosi seseorang tanpa komunikasi langsung. Menurut berbagai kepercayaan metafisik, emosi yang sangat kuat seperti cinta, rindu, kesedihan, atau penyesalan dipercaya memiliki energi yang lebih besar dibandingkan pikiran biasa. Ketika seseorang memikirkanmu dengan perasaan yang sangat mendalam, emosinya diyakini dapat menjangkau batinmu. Akibatnya, kamu tiba-tiba merasa ingin mengetahui kabarnya, mengingat kenangan bersamanya, atau bahkan merasa seolah dia sedang berada di dekatmu. Banyak kisah yang beredar menceritakan dua orang yang saling memikirkan pada waktu yang sama. Salah satunya hendak menghubungi, sementara yang lain baru saja membicarakannya. Pengalaman seperti ini sering dianggap sebagai bukti adanya telepati emosional. Walaupun kisah-kisah tersebut menarik untuk disimak, hingga saat ini penelitian ilmiah belum memberikan bukti yang kuat bahwa telepati emosional benar-benar dapat terjadi. Karena itu, konsep ini lebih tepat dipahami sebagai sebuah keyakinan yang hidup di berbagai tradisi spiritual. Tidak semua hubungan benar-benar berakhir ketika komunikasi berhenti. Dalam banyak kepercayaan spiritual, setiap pertemuan yang melibatkan emosi mendalam dipercaya meninggalkan ikatan batin yang tetap ada. Bahkan setelah kedua orang memilih jalan hidup masing-masing. Ikatan batin ini diyakini tidak bergantung pada jarak ataupun waktu. Selama masih ada rasa yang belum selesai, kenangan yang belum dilepaskan, atau perasaan yang masih tersimpan di dalam hati, hubungan tersebut dipercaya tetap memiliki jalur energi yang menghubungkan keduanya. Karena itulah, seseorang bisa tiba-tiba hadir kembali di dalam pikiranmu tanpa sebab yang jelas. Menurut kepercayaan ini, bukan karena kamu sengaja mengingatnya, melainkan karena ikatan batin tersebut sedang aktif. Bisa jadi pada saat yang sama, dia juga sedang mengenangmu atau merasakan hal yang serupa. Di sisi lain, psikologi juga memberikan sudut pandang yang berbeda. Perasaan yang belum selesai atau unfinished emotions memang dapat membuat seseorang terus muncul dalam ingatan. Jadi fenomena ini bisa dipandang dari sisi spiritual maupun psikologis, tergantung keyakinan masing-masing. Dalam kepercayaan yang dikenal sebagai law of attraction atau hukum tarik-menarik, pikiran dipercaya bukan sekadar aktivitas otak, melainkan energi yang memancarkan frekuensi tertentu ke alam semesta. Semakin kuat emosi yang menyertai pikiran tersebut, semakin besar pula energi yang dipancarkan. Menurut keyakinan ini, ketika seseorang terus memikirkanmu dengan penuh kerinduan atau cinta, energinya dipercaya dapat menarik perhatianmu. Tanpa sadar, kamu mulai mengingatnya, merasa ingin mengetahui kabarnya, atau bahkan merasakan kehadirannya, meski dia berada jauh darimu. Sebagian orang percaya bahwa inilah alasan mengapa ada sosok tertentu yang sulit sekali dilupakan. Bukan semata-mata karena kenangan masa lalu, tetapi karena masih ada energi yang saling memanggil di antara keduanya. Namun perlu dipahami, Law of Attraction merupakan sebuah kepercayaan dan filosofi hidup yang memiliki banyak pengikut, bukan teori yang telah dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, jika kamu pernah mengalami fenomena seperti ini, anggaplah sebagai sesuatu yang menarik untuk direnungkan, tanpa langsung menganggapnya sebagai sebuah kepastian. Ada kalanya seseorang tidak hanya terus muncul dalam pikiran saat kamu sedang beraktivitas, tetapi juga hadir di dalam mimpi. Anehnya, mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah kalian benar-benar bertemu, berbicara, atau bahkan saling menyampaikan perasaan yang selama ini terpendam. Ketika terbangun, bayangan tentang dirinya masih melekat di benakmu sepanjang hari. Dalam berbagai kepercayaan spiritual, mimpi dipercaya sebagai keadaan ketika pikiran sadar beristirahat, sehingga batin menjadi lebih peka terhadap energi yang tidak selalu disadari saat terjaga. Karena itu,
Sebagian orang meyakini bahwa mimpi tentang seseorang bukan sekadar bunga tidur, melainkan bisa menjadi tanda adanya hubungan batin yang masih aktif. Menurut kepercayaan ini, jika seseorang sedang sangat merindukanmu atau terus memikirkanmu, energinya dipercaya lebih mudah tersampaikan ketika kamu sedang tidur. Bukan hanya saat bermimpi, momen ketika kamu sedang melamun juga sering dikaitkan dengan hal yang serupa. Pernahkah kamu tiba-tiba menghentikan aktivitas karena tanpa sadar memikirkan seseorang? Padahal beberapa detik sebelumnya kamu sama sekali tidak memikirkannya. Dalam pandangan spiritual, kondisi pikiran yang rileks seperti ini dipercaya membuat seseorang lebih mudah menangkap resonansi batin dari orang lain. Tak sedikit orang yang membagikan pengalaman mereka. Mereka bermimpi tentang seseorang yang sudah lama tidak ditemui. Lalu keesokan harinya, orang tersebut menghubungi mereka atau muncul kembali dalam kehidupan mereka secara tidak terduga. Pengalaman seperti inilah yang membuat banyak orang semakin percaya bahwa mimpi dapat menjadi jembatan antara dua hati yang masih saling terhubung. Namun, dari sudut pandang psikologi, mimpi juga dapat muncul karena otak sedang memproses kenangan, emosi, dan pengalaman yang tersimpan di alam bawah sadar. Seseorang yang memiliki kesan emosional mendalam memang lebih mungkin muncul dalam mimpi, tanpa harus berarti bahwa dia sedang memikirkanmu. Pada akhirnya, apakah mimpi itu merupakan pesan dari hubungan batin atau hanya hasil kerja alam bawah sadar? Belum ada jawaban yang dapat dipastikan. Tetapi dalam berbagai kepercayaan spiritual, mimpi tentang seseorang yang terus berulang sering dianggap sebagai isyarat bahwa hubungan emosional di antara kalian masih belum benar-benar terputus. Pernahkah kamu baru saja memikirkan seseorang, lalu beberapa menit kemudian namanya muncul di media sosial, ada teman yang tiba-tiba membicarakannya, atau bahkan orang itu langsung menghubungimu? Bagi sebagian orang, kejadian seperti ini terasa terlalu tepat untuk disebut sebagai kebetulan. Dalam berbagai kepercayaan spiritual, fenomena tersebut sering dikaitkan dengan konsep sinkronisitas, yaitu peristiwa-peristiwa yang tampak kebetulan, tetapi dianggap memiliki makna yang saling berhubungan. Ketika dua orang memiliki ikatan emosional yang kuat, dipercaya bahwa alam semesta dapat mempertemukan keduanya melalui berbagai isyarat yang sulit dijelaskan dengan logika semata. Menurut keyakinan ini, semakin sering sinkronisitas terjadi, semakin besar kemungkinan hubungan batin di antara kedua orang tersebut masih aktif. Alam seolah memberikan petunjuk bahwa masih ada energi yang saling terhubung, meskipun keduanya tidak sedang berkomunikasi. Meski demikian, dari sudut pandang psikologi, manusia memang cenderung lebih mudah memperhatikan peristiwa yang sesuai dengan apa yang sedang dipikirkannya. Karena itu, sebagian sinkronisitas bisa saja merupakan cara otak memberi makna pada kebetulan yang sebenarnya biasa terjadi. Apapun penjelasannya, pengalaman-pengalaman seperti ini tetap menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang percaya bahwa pikiran dan perasaan seseorang terkadang terhubung dengan cara yang belum sepenuhnya dipahami. Jika teori-teori spiritual ini benar, mengapa bukan semua orang yang pernah kita kenal muncul di dalam pikiran? Mengapa hanya satu atau dua orang yang terus hadir, bahkan setelah bertahun-tahun tidak bertemu? Menurut berbagai kepercayaan, tidak semua hubungan meninggalkan jejak energi yang sama. Seseorang yang pernah memberikan kebahagiaan besar, luka yang mendalam, atau cinta yang tulus dipercaya menciptakan ikatan batin yang jauh lebih kuat dibandingkan hubungan biasa. Ikatan inilah yang diyakini membuat kalian tetap saling terhubung, meskipun waktu terus berjalan. Karena itu, ketika satu nama terus muncul di dalam pikiranmu tanpa alasan yang jelas, sebagian orang percaya bahwa hubungan tersebut belum benar-benar selesai. Bisa jadi masih ada rasa yang belum tersampaikan, doa yang masih dipanjatkan, atau kerinduan yang diam-diam masih disimpan oleh salah satu pihak. Namun, psikologi juga memiliki penjelasan yang masuk akal. Pengalaman yang memiliki muatan emosi tinggi memang lebih mudah tersimpan di dalam memori jangka panjang. Itulah sebabnya seseorang yang pernah memiliki arti besar dalam hidupmu lebih sering muncul dalam pikiran dibandingkan orang lain. Pada akhirnya, apakah itu karena ikatan energi atau karena cara kerja ingatan manusia? Hanya kamu sendiri yang dapat merenungkan makna di balik pengalaman tersebut.
Setelah membahas berbagai teori dan kepercayaan, kita dapat melihat bahwa gagasan. Jika kamu terus kepikiran dia, mungkin di sana dia sedang mengingatmu, telah lama dipercaya oleh banyak orang di berbagai budaya. Mulai dari resonansi energi, telepati emosional, ikatan batin, hingga sinkronisitas. Semuanya berusaha menjelaskan pengalaman yang sering dirasakan, tetapi sulit dibuktikan. Namun, penting untuk menyikapinya dengan bijaksana. Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang dapat memastikan bahwa seseorang yang terus muncul dalam pikiranmu pasti sedang memikirkanmu juga. Fenomena tersebut bisa saja berkaitan dengan proses psikologis, kenangan yang kuat, atau mekanisme alam bawah sadar. Meski begitu, tidak sedikit orang yang menemukan ketenangan melalui kepercayaan-kepercayaan tersebut. Bagi mereka, keyakinan itu menjadi pengingat bahwa setiap hubungan yang dijalin dengan tulus akan selalu meninggalkan jejak di dalam hati, meskipun tidak semua perasaan harus berakhir dengan kebersamaan. Jadi jika akhir-akhir ini ada seseorang yang terus hadir dalam pikiranmu, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai sebuah kepastian. Jadikanlah itu sebagai bahan renungan. Siapa tahu itu hanyalah kenangan yang belum selesai. Atau, menurut sebagian kepercayaan spiritual, mungkin memang ada seseorang di suatu tempat yang sedang mengingatmu dengan penuh kerinduan. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan apakah seseorang yang terus hadir di dalam pikiranmu benar-benar sedang mengingatmu. Ilmu pengetahuan memiliki penjelasannya sendiri, sementara berbagai kepercayaan spiritual menawarkan sudut pandang yang berbeda. Keduanya mengajak kita untuk melihat fenomena ini dengan cara yang bijaksana. Yang terpenting, jangan biarkan rasa penasaran menguasai hidupmu. Jika memang ada ikatan yang ditakdirkan untuk kembali, waktu akan mempertemukannya pada saat yang tepat. Namun jika tidak, jadikan setiap kenangan sebagai pelajaran yang membuatmu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Bagaimana menurutmu? Pernahkah kamu mengalami momen ketika tiba-tiba terus memikirkan seseorang, lalu tanpa diduga dia menghubungimu atau muncul kembali dalam hidupmu? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu juga pernah dialami oleh banyak orang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar psikologi, spiritualitas, dan berbagai fenomena kehidupan yang penuh misteri.